Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama M. Walfajri Aditya Mevin. Saya dari Fakultas Ekonomi Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya berNIM C1A 025093. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Nah, kalian pada bertanya-tanya kan, apa itu ilmu ekonomi? Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang dimana kita mempelajari bagaimana kita menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri yang tidak terbatas. Nah, misalnya itu gini, kita membutuhkan yang namanya kebutuhan pangan, kebutuhan tenaga, kebutuhan teknologi, dan juga kebutuhan emosional serta pendidikan, tempat tinggal. Justru kalau di dalam ilmu ekonomi ini kita akan mempelajari bagaimana caranya kita menghadapi atau mengelola hal-hal tersebut sehingga tidak menjadi sebuah kelangkaan. Nah, kita tahu sendiri kalau misalkan sumber daya itu terbatas. Nah, kebutuhan kita sendiri saja sudah tidak terbatas. Makanya dari itu kita harus mempelajari yang namanya mengelola sumber daya. Nah, yang pertama sebelum kita bahas itu, kita harus mengetahui apa yang akan diproduksi. Karena untuk menghadapi kelangkaan tersebut, kita harus tahu apa saja yang akan kita kelola. Nah, dari sini saja kita juga harus tahu apa yang harus kita produksi, apa yang akan kita produksi. Misalnya, apakah lebih penting memproduksi barang primer seperti pangan atau kebutuhan pokok nasi atau barang tersier atau sekunder gitu, yang seperti dalam contoh mobil dan juga kulkas. Nah, situ kita juga harus tahu. Nah, setelah itu kita harus mengetahui bagaimana cara produksinya. Apakah menggunakan tenaga banyak yang dikelola oleh manusia, atau menggunakan mesin ataupun apa itu? Apakah menggunakan bahan baku yang impor ataupun kita menggunakan bahan baku lokal? Nah, dan juga kita harus mengetahui untuk siapa atau untuk kemana target kita dalam memproduksi sesuatu benda ini ataupun apa yang akan kita produksi. Misalnya, apakah untuk masyarakat yang kelas menengah ke atas ataupun kelas menengah ke bawah. Nah, makanya dari itu. Nah, dan juga kita harus mengetahui kalau ilmu ekonomi itu dibagi oleh dua. Nah, ilmu ekonomi itu dibagi dua. Yang pertama adalah ekonomi mikro, dan yang kedua adalah ekonomi makro. Nah, ekonomi mikro itu apa sih? Nah, ekonomi makro juga apa sih? Nah, ekonomi mikro itu kita mempelajari bagaimana terjadinya suatu kegiatan ekonomi yang dalam lingkup masih sempit, seperti perusahaan yang masih kecil-kecilan ataupun bisnis kecil-kecilan seperti jual beli burung ataupun menjual nasi uduk setiap malam itu bisa juga. Dan juga menentukan
menentukan yang namanya harga-harga bahan pangan seperti beras, nasi, atau cabai, dan bisa juga seperti ayam. Nah, sedangkan ekonomi makro itu adalah ilmu yang mempelajari secara keseluruhan perekonomian. Misalnya, inflasi, deflasi. Nah, itu kita pelajari untuk mengetahui keadaan suatu negara ataupun negara kita sendiri. Nah, dari situ saja kita sudah mengetahui bagaimana ilmu ekonomi tersebut. Nah, kita juga harus mengetahui konsep-konsep penting dalam ekonomi. Nah, apa saja itu? Ada yang namanya biaya peluang atau unity cost. Artinya setiap pilihan pasti ada yang dikorbankan. Misalnya, kita ingin membeli suatu barang. Misalkan lah ya, kita ingin membeli sebuah deodoran. Kebetulan harga deodoran itu 18.000. Nah, kita punya uang 20.000 rupiah. Nah, maka dari situ kita harus mengorbankan uang 20.000 tersebut dan untuk membeli deodoran. Namun kita juga mendapatkan kembalian. Kembalian itu tetap punya kita, bukan punya dia, karena harganya tersebut sudah ditentukan, yaitu 18.000. Nah, terus juga kita harus mempelajari bagaimana cara mengefisiensikan sumber daya. Nah, dan misalkan gini, ada yang namanya petani menggunakan pupuk yang tepat guna untuk menyuburkan menyuburkan lahannya, dan juga memberikan panen yang melimpah. Nah, dan juga kesejahteraan. Tujuan utama ekonomi itu bukan hanya soal yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Namun, kita juga harus mengetahui bagaimana caranya meningkatkan kemakmuran masyarakat. Dan juga kita harus memastikan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara kita. Nah, kita juga mengetahui masyarakat kita ini mayoritas masih berkehidupan miskin ataupun berkecukupan ataupun kaya semua. Nah, itu. Nah, setelah itu kita harus mengetahui bagaimana peran-peran ekonomi dalam sehari-hari. Misalnya, ekonomi dalam sehari-hari itu bisa terjadi dan sangat sering terjadi karena setiap adanya pembangunan ataupun perdagangan, kita juga mengetahui kalau itu adalah bagian ekonomi. Nah, maksud saya itu tersebut, kita itu ingin mendapatkan, misalkan nih, kita ingin mendapatkan suatu deodoran tadi. Nah, kita juga harus membutuhkan yang namanya modal. Nah, modal itu yang kita punya untuk membeli suatu kebutuhan kita tersendiri. Nah, kesimpulan dari saya ini, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang sebuah cara kita untuk mempelajari ataupun mengelola sumber daya yang ada. Nah, ini juga bermanfaat buat kita supaya kita lebih cerdas, menjaga modal, dan juga menjaga kebutuhan yang tersedia, supaya tidak adanya yang terjadi adalah kelangkaan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Nah, terima kasih dari saya. Saya akhiri dulu. Jika ada salah ataupun lebih ataupun kurang, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.